Record aja lah. Ini saya matikan dulu. Saya akan menyampaikan terkait dengan eh, apa saja yang harus Anda tulis dalam bab 1 dan seterusnya. Tentu dengan catatan saya akan menyampaikan dulu pada buku pedoman penulisan tesis yang dikeluarkan oleh kampus. Bapak Ibu pastikan dari mulai sekarang buku pedoman yang Anda miliki itu dibaca, bukan hanya dijadikan sebagai apa ya? eh ini nih buku pedoman yang datang dari kampus. Tolong ini dijadikan bahan yang harus dipegang, dipedomani ya. Nih buku pedoman tesis. Saya hari ini akan menyampaikan dulu tentang metode pendekatan kuantitatif. Oke, kuantitatif seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa di buku pedoman ini untuk penelitian kuantitatif dijelaskan ada beberapa jenis ya, beberapa jenis kuantitatif itu. Seperti contoh di sini ada yang disebut dengan penelitian kuantitatif komparatif. Kalau komparatif itu perbandingan antara dua variabel ataupun beberapa variabel, satu variabel kemudian dilihat perbandingannya, penggunaan media pembelajaran, eh, apa contohnya media pembelajaran, model pembelajaran cooperative learning ada dua dilihat, diukur untuk melihat efektivitasnya, contohnya begitu. Dan contoh yang lain. Saya minta dari mulai sekarang pastikan sudah menentukan jenis penelitian kuantitatifnya apa. Ini saya melihat banyak yang ngambil kuantitatif, ya. Makanya saya sampaikan ini. Di bukunya Muri Yusuf juga sama, ada pembahasan khusus tentang kuantitatif. Di halaman berapa tadi? 60 kalau tidak salah. Itu ada jenis-jenis penelitian kuantitatif. Bapak Ibu boleh buka sambil dibuka di bukunya, buku Muri Yusufnya ya. Di halaman 60 Anda bisa temukan tentang jenis-jenis penelitian kuantitatif. Ini pokok bahasannya metode penelitian kuantitatif. Apa yang akan dibahas? Pertama, karakteristiknya apa saja. Ini karakteristiknya Anda silakan baca saja. Kemudian yang kedua, tentang apa saja jenis-jenis kuantitatif. Nah, untuk yang kuantitatif, Anda harus hati-hati. Anda mau masuk ke penelitian yang mana kuantitatifnya, ya. Jangan sampai hanya kuantitatif saja, tapi tidak dijelaskan jenisnya yang mana. Gitu. Pertama di sini ada eksploratif. Yang kedua adalah deskriptif kuantitatif. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah eh, korelasional. Ini ada korelasional. Yang ketiga nih, korelasional. Termasuk yang hubungan, pengaruh itu masuknya di korelasional. Kemudian ada juga kausal komparatif. Kausal komparatif itu perbandingan, tapi sebab akibat. Penjelasannya ada di buku. Silahkan dibaca. Kemudian yang kelimanya adalah penelitian tindakan atau action research. Untuk guru yang ada di dunia prodi PAI, pasti ngambilnya penelitian tindakan kelas, karena di dalam kelas. Kalaupun guru olahraga, tetap aja dia juga PTK, walaupun di lapangan. Ya. Ini yang kelima. Yang keenam adalah jenis penelitian yang disebut dengan penelitian eksperimen, experimental research. Nah, ini hati-hati juga, karena eksperimen itu ada jenis-jenis tertentu. Ada 3 jenis eksperimen. Ada yang disebut dengan pre-eksperimen, ada quasi-eksperimen, ada true eksperimen.
Ini nih. Contoh yang contoh yang sudah saya kirim ke grup yang punyanya si Eka Dudi itu adalah contoh eksperimen yang kuasi eksperimen. Ya. Ini kuasi eksperimen, bagaimana isinya, kelemahannya, keuntungannya, kemudian tahapannya ada di situ semua. Lalu yang ketujuh adalah penelitian pengembangan. Ini jenis penelitian yang terkait dengan kuantitatif. Saya melihat di kelas ini untuk kuantitatif tidak ada yang ke penelitian pengembangan, tidak ada yang ke PTK, tidak ada yang penelitian deskriptif. Ini paling di dua hal. Kalau tidak eksperimen, berarti ngambilnya adalah kausal komparatif. Atau yang ketiga, yaitu asosiatif. Penelitian asosiatif. Yang tadi saya sebutkan di awal. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya adalah, Pak, tadi Pak Asep bertanya, saya sudah dapat SK, kecuali yang belum dapat SK nih. Pak Patur sudah beres ke penguji duanya sudah beres, Pak Patur? Pulang dari rumah, Pak. Hah? Baru aja. Sudah? Baru pulang udah. Pulang dari Sudah ya? pondok tua dari Oke, rumah udah. kalau sudah, berarti segera datang ke kampus, eksekusi bereskan, pokoknya. Ulah di kengkeng. Ya. Siap. Makasih Nih, Pak saya Dokter. mau nanya-nanya dulu nih. Pak Rohidin sudah dapat SK belum? Belum diambil, Pak. Oh, belum diambil. Batu rumah. Buru-buru, iya mah nggak ayah can disambil. Besok ambil, Pak. Besok. Insya Allah. Nah, Pak Isman gimana? Sudah dapat? Besok sama diambilnya. Besok lagi. Pak Alpian gimana? Alhamdulillah Pak beres sudah diambil. Sudah. Oke. Bu Hilma sudah? Sudah, Bapak. Sudah. Oke. Bu Eka sudah? Sudah, Bapak. Sudah keterima SK-nya? Sudah dong. Bu Neneng, Bu Alhamdulillah. Neneng. Halo, Bu Neneng. Belum, Pak, belum diambil. Revisinya beres Besok, Can? nah, insya Allah. Revisinya Besok, beres? insya Allah. Apanya? Revisinya sudah. Revisinya sudah. Oke. Sudah di ACC sama Pak Uka. Oke. Bu Ami, kumaha Bu Ami? Kantun awis badai ke Bandung terus rengse alhamdulillah badai ke Bandung ke Bu Haji badai janjian sareng Neng Hilma tapi apa kemarin kegiatan parapat dinas Apa ya? Pak Ade Rahmat kumaha? Coba di on kamera tuh lah. Neme dugi Pak, aduh puter nuju ieu lah. Neme dugi rapat. Atos revisi nah mung teu acan ieu nu Bu Haji Ridana nuju di luar saudara teh Ya, di Kalimantan. Dikejar lah. Nuju di Kalimantan Pak, luar saudara teh. Kalian ke IKN. Janjian tuh atau Oke. janjian. Ya. Oke, Pak Husni gimana Pak Husni? Siap. Halo Pak Husni. Coba. Ini on kamera coba. Aduh, gimana sih? Biar sayanya memastikan bahwa yang ikut itu manusia gitu. Jadi bisa kelihatan. Biasanya tidak tertangkap kamera mah. Selain manusia gitu, bisi gitunya bisi. Halus. Ya. Oke. Abdi manusia Pak. Aduh neme nyampe ya. Oke, iya Pak. Siap. Pak Husni, mana Pak Husni ya? Nggak ada respon pisan ini gimana? Tadi mah lagi ngajar dulu Pak, cenah anak santri, cenah bilang nanti. Ya, tuh hari ngajar mas saya gini ngajar ya gini. Duh, udahlah, terserah lah. Oke, apa yang harus Anda lakukan ketika Anda sudah mendapatkan SK itu? Saya sampaikan, pertama yang Anda harus lakukan adalah Anda tuntaskan semua kewajiban Anda untuk satu, terkait masalah siap-siap
menyusun bab 1, bab 2, bab 3 dari tesis Anda sendiri. Bagaimana cara menulis tesisnya? Anda jangan lupakan yang namanya buku pedoman tesis. Di buku pedoman itu sudah sangat jelas, Bapak Ibu. Nih, buku pedoman tesis. Kalau Anda masuknya kuantitatif komparatif, ini isinya. Saya jelasin dulu yang kuantitatif ya, belum yang kualitatif. Nulis mah heula ieu apa? Di saya kok nggak ada suaranya ya? Nggak terdengar. Hmm? Ayah, Contoh. Asep. Ada Ayah. nggak di antara Anda yang kuantitatif komparatif, ada nggak? Perbandingan Pak ya, saya perbandingan Pak, Perbandingan. Anda perbandingan. perbandingan model. Oke. Nih, saya kasih tahu caranya ya. Pertama, Anda download ya, di copy nih. Copy. Baru 2 nih ya. Copy dulu ini. Kemudian masuk ke Word. Masuk ke Word. Setelah masuk ke Word. Aduh, ini kenapa ini? Oh, ini. Setelah masuk ke Word, di Ctrl V, muncul gini kan. Nggak apa-apa. Di IW heula, di antep heula. Ini juga masuk nih, komparatif. Download aja dulu lah. Bukan download, di copy. Set, copy semua. Beres, masukkan dari, ya. Masukkan lagi ke sini. Ini yang disebut dengan outline-nya, Pak. Jadi Anda sedang menyusun outline penelitian. Lalu di sini ada up sampai sini. Oke. Nah, lalu setelah itu pastikan di sini juga sama. Kemudian Anda susun ini menjadi rapi. Caranya gimana? Ya, disusunlah kita. Dibentuk dulu satu persatu. Ini dalam rangka apa, Bapak Ibu? Supaya Anda memiliki gambaran, oh nyian tesisnya 5 bab. Ya. Kemudian Anda harus tahu strukturnya harus benar sesuai dengan buku pedoman. Jangan sampai salah. Nih. Ini pasti belum diedit-edit ya. Ini baru di apa sebutnya itu dirapih-rapihkan ya, serapi-rapinya lah, can rapi banget gitu. Tuh. Ini bab 3 di bawah. Terus aja gini, Pak. Selesaikan dulu hal-hal yang receh sebelum yang besar. Biasanya kita itu pengen cepat beres, tapi banyak yang tidak diselesaikan. Nih. Ini selesaikan dulu. Terus saja. Nah, saya sarankan pada Anda, kalau di kuantitatif, juga di kualitatif, pastikan beres bab 1, 2, 3 sebelum ketemu pembimbing pada saat Anda sudah terima SK. Saya mendapatkan informasi tadi dari kelas B, katanya, Pak, kayaknya kita kan mau menjelang UAS nih, kita mau fokus dulu UAS daripada tesis. Ya, saya bilang semuanya juga fokus, nggak boleh ditunda-tunda. Jadi jangan sampai boga pikiran angkewe geus beresan UAS arek kerjakeun tesis. Kalau itu Anda yakinkan, Anda lakukan, berarti Anda selalu mempersyaratkan sesuatu untuk Anda mengerjakan sesuatu. Itu saya pastikan Anda pasti akan beralasan lagi. Kalau kemudian nanti ketemu dengan alasan yang baru. Toh, kita mau rumus dah. Nggak percaya, yuk kita buktikan. Beres UAS. Terus, aduh Pak, kedeung deui arek ujian sekolah. Abdi bade fokusnya jadi panitia UAS atau panitia ujian kelas genep, kelas 9, kelas 12. Tuh, Pak, kita mengexcuse tuh, memperbolehkan diri kita untuk tidak mengerjakan lagi. Mundur deui eta teh, Pak. Teu ngerjakeun deui. Dah yang beres heula ye, naon? Pagawean jadi panitia ujian kelas kelulusan. Beres ya kelulusan, Pak. Encan kene nulis ya, encan nulis kene. Biasa alasan heula. Jadi dengan cara kumaha orang bisa menunda pekerjaan. Itu rumus di baheula kunaon tesis hese beresnya ku sebab eta sebenarnya. Jadi kita itu selalu mengexcuse hal-hal kecil
untuk kita tidak kerjakan karena kita ada alasan sesuatu yang menghalangi kita. Nih Pak, ini orang cek lah kerjakan mah tuh. Daftar pustaka, lampiran, dirarapi lah kikian Pak. Sesuaikan dengan buku pedoman dulu, ya. Sesuaikan dengan buku Tampil, pedoman. Pak. Kenapa? Tidak temuin ada. Kenapa Pak? Ya, Pak. Ya, enggak, Pak. Ada? Suara saya ada? Ada, Oke, udah. aman ya, aman ya. Oke, nih Pak tuh. Tuh, geus beres kieu mah katingali Pak. Nah, engke teh datang ke pembimbing teh, urang teh mawa ieu Pak, outline ieu. Tapi kan ini harus dirarapi heula ya, ya. Can dirarapi ya mah kakarak disusun heula. Kumaha yang cara narapi? Gampang Pak, ya ku saya diberi ilmuna ya. Entong berkedipnya tinggal ya. Iya bab 1 Pak. Ini jadikan heading 1 Pak, bab 1. Nah, lamun dina tampilan Word aya heading 1. Ya barusan. Oke. Bapak Ibu, barusan terputus ya? Betul, Pak. Terputus terusan. Oke. Pak. Barusan teh saya screen yang ini ya. Oke, ini. Nih, screen ini Pak. Nah, ini kalau Anda ketemu tampilan ini kemudian bab 1 pendahuluannya Anda pakai heading 1. Nah, heading 1 nih di dalam style. Nah, kalau heading 1 sudah, Anda modify, ini modify. Modify itu dimodifikasi. Kita klik kanan, lalu modify. Klik, nah. Oke, tampil ya, tampil modify style. Lalu Anda lakukan apa? Hurufnya ganti ku Times New Roman 12. Ukurannya 12 saja. Nah, kemudian ini di bold, kemudian warnanya hitam. Tuh, beres. Nah, ini kan spasinya belum nih. Kita rapikan spasinya. Kita jadikan spasinya 1 saja dulu, Pak. Tidak di 1,5-kan dulu, di 1 spasikan dulu saja. Caranya gini nih. Lihat nih, di bawah ini ada format, klik. Di sini ada paragraf. Ini buat aja 00 semua, Pak. Ini single. 1 paragraf dulu saja. Nanti tinggal dirubah semuanya. Oke. Kemudian ini juga oke. Nah, tuh. Udah hitamnya otomatis tuh, Pak. Nah, nanti Anda simpan kursornya, simpan di bab 2 ini. Kemudian klik heading 1-nya. Oke, bakal sarua jeung nu bagian pendahuluan. Gitu. Masuk di bab 3, kursornya simpan dina BAB nata bab 3. Lalu klik heading 1-nya. Nanti berubah lagi begini. Oh. Terus bab 4 sama bab 6 lah. Heading 1-nya klik nanti begini, tuh Pak. Lalu ayat bab 5 kesimpulan, implikasi dan saran. Klik simpen di sini kursornya lalu heading 1. Klik tuh. Ini kita sudah bikin yang namanya tampilan untuk outline. Termasuk kita mau nulisnya di sini, Pak. Nulis nanti di sini. Kemudian Anda lihat ini yang namanya sebutnya teh view. Klik view. Ada navigation pane. Nah, navigation pane diklik. Tuh. Anu tadi bab hiji 2 3 4 di mana udah ada di sini semua. Jadi lamun tema ayat 100 halaman kabeh itu tinggal diklik-klik ya we tah. Oke, ini baru heading 1, Pak. Nanti heading 2, heading 3-nya bisa kita buat lagi, ya. Nah, sekarang kita mau menyusunkan yang namanya bab 1 naon, bab 2 naon, bab 3 naon. Anda bisa ambil ini kan kudu dikehandapkeun ya. Bab 1 pendahuluan kudu dikehandapkeun. Kalau Anda enter langsung, ini pasti ketika dikehandapkan dia kehandap, tapi ya di luar kehandap ya. Di navigation pane-nya. Gimana caranya ini tidak ke bawah, tapi di sini bisa ke bawah. Nah, bukan sulap, bukan sihir, Pak. Simpan kursornya di nape, ya. Lalu Anda tekan shift, lalu enter. Tuh, pindah ke handap, tapi lihat yang bagian navigation pane-nya tidak pindah ke bawah. Oke. Kemudian nih bab 2-nya, simpan kursornya di kajian. Kemudian tekan shift, tekan enter berbarengan tuh. Iya kehandap, iya nah teu kehandap.
Oke. Bab 3 metodologi penelitian. Tekan shift lalu enter. Tuh, ieu kehandap, di sini tidak kehandap. Bab 4 juga sama. Tekan shift enter. Bab 5 juga sama, tekan shift enter. Tuh. Ini pada ke bawah semuanya, tetapi ininya tidak ke bawah. Ya. Oke. Lalu Bapak Ibu, ketika bicara tentang ini kan A1, 2, 3, 4, 5-nya. Cara yang paling mudah adalah ini hilangkan dulu nih. Saya lagi ada di sini ya. Non. Nah, hilangkan dulu. Atau ditambah, sorry bukan. Nah, diklik ke siga kieu lalu non. Non. Nah, non tuh tidak pakai. Nah, bersih. Bersih ya. Ketika bersih, ini klik di latar belakang masalah, klik kanan, ada heading 2 nih. Ini di sini, masuk ke style heading 2. Tuh, warnanya jadi beda. Tapi nanti ini belum dimodifikasi kan? Belum. Caranya, Bapak Ibu, supaya bisa rapi, ini adalah Anda modify heading 2-nya, lalu di sini warnanya otomatis dihitamkan dulu, di otomatis hitam. Lalu ini juga di bold, lalu ini ukurannya 12, lalu jenis hurufnya Times New Roman. Ya. Lalu masuk ke format, masuk ke paragraf, biasakan satu saja dulu Pak paragrafnya. Jangan berubah-berubah. Nih, oh sudah beres, klik OK, klik OK. Nah, ini belum ada A, B, C-nya. Caranya gimana? Tulis secara manual. Caranya, tulis A langsung di sini, lalu titik. Lalu dispasikan. Nah, nanti pasti pindah, rada ngegeser. Caranya supaya bisa narik ke sini kan biasanya pakai cara begini nih. Di blok, lalu dipindahkan manual kan kita. Dipindah ke hiji-hiji, iya kita, di hiji-hiji ta. Ya. Nah, kan gitu biasana. Nah, nama ulah pakai gitu caranya Pak. Caranya kudu diotomatiskan. Caranya gimana? Nih lihat. Bentuknya kan begini nih. Kita ambil dari sini A. Lalu shift control ditekan. Lalu M. Tuh, pindah Pak. Control shift M. M. Saya ulangi. Ini control shift M. Tuh, pindah. Iya naon tah? Heading 2 Pak. Nah sekarang identifikasi masalah kan juga heading 2. Klik aja heading 2 Pak. Tuh. Tapi tidak ada B-nya kan? Bagaimana cara supaya ada B-nya? Tulis secara manual. Titik. Lalu spasi. Geser deh kalinya kan? Lalu Ctrl Shift M lagi. Pindah deh sehingga itu. Jadi rapi Pak. Ini nanti tinggal dipindahkan karena tengah. Di blok apa? Ctrl E. Tuh. Tengah. Ini juga sama. Heading 2. Ini juga sama. Heading 2. Ah Pak, canggel yang sekaliguskan bisa tuh? Bisa. Gampang kita. Di blok. Heading 2 weh. Tuh. Supaya ayah ABCD kumaha tulis secara manual. Tuh. Pasti kieu heula Pak. Pindah-pindah heula. Tuh, pindah-pindah heula. Caranya ini bisa diotomatiskan. Blok, Ctrl Shift M. Pindah semua. Tuh, rapi. Jadi ieu teh lamun dina nyieun imah mah urang teh nyieun heula kerangkana. Nyieun rangkaina heula. Nih, sekarang bab 2 definisi konseptual. Kita hilangkan dulu A-nya, Pak. Kemudian heading 2. Tuh, heading 2. Nah, kusabab angka hiji variabel 2 tilu ieu teh masukna ulah heading 2, Pak, tapi heading 3. Kudu bikin deui. Kumaha carana? Oke, urang pelajari. Ya, urang pindahkeun lah ya bab 2. Set video. Kemudian Ctrl E. Nah, ke tengah kan? Lalu, iya kan heading 2. Iya A. Oke, A titik spasi. Nah, ini karena tidak ada ini, nah diginiin Pak. Ulangi. Ini heading 2 A titik. Nah, berarti tidak berubah Pak. Ini coba heading 2 B. Oh, tidak berubah. Tapi ini sudah masuknya ke sini nih. Diotomatiskan bisa.
otomatis nanti ya A. Nah, kalau sudah otomatis A, klik M, tuh, Ctrl Shift M biasa. Ini juga sama. Ini kan B itu, Ctrl Shift M, tuh. Yang CD juga ini sama. Ini dihapus aja CD-nya. Ini di blok. Kemudian di count heading 2. Lalu di sini pakai numbering. Tuh. Oh iya, mulai second. Nah, D, pindahkan. Kemudian Ctrl Shift M, pindah. Tinggal ini nih. Ini kan belum rapi nih. Set. Ini dihapus saja dulu. Heading 3 pindahkan. Nah, heading 3. Lalu dari sini Anda modify otomatis hurufnya. Ini juga diboldkan. Ini harusnya Times New Roman juga 12. Klik. Format juga diganti. Paragrafnya sama, tetap 1, jangan 2, Pak. 1 saja, 1 spasi. Ini dinolkan nih spacingnya. Oke. Klik. Tuh. Ini berarti setelah A, berarti angka 1, Pak. Berarti 1 titik. Nah, karena ini dimatikan numberingnya, maka kita akan aktifkan numberingnya di sini. Nah, caranya berarti 1 titik. Nah, ini pasti pindah ke dia, Pak. Caranya supaya lurus aja deskripsi kumaha? Gampang. Caranya adalah Anda pastikan di heading 3. Nah, modify. Kemudian di paragraf. Untuk identifikasinya ini ditambahkan. Contoh. Kita tambahkan 45 lah. 0,5 cm. Ada berubah nggak? Kalau nggak berubah berarti harus dirubah lagi semua. Nah, diubah. Nah, berubah ke pinggir kan? Ini 5 itu berarti nurut ke sini, Pak. Berarti ini angka 1. Oh, tapi pindahkan kalinya kan? Ctrl Shift M lagi, Pak. 2 kali. Tuh. Jadi begini, Rapi. Berarti ini pun sama. Angka 2-nya dihapus. Angka 3-nya juga dihapus. Anda blok ini dua-duanya. Dia heading 3. Kemudian pakai urutan ini. Set. Ini dihapus angka 2. Lalu Ctrl Shift M. Ini juga sama. 3 titik. Ctrl Shift M. Tuh, rapi. Ini baru membuat bab 2. Can ngetik Pak minimal nyian heula we kerangkana. Urang teh bakal kieu. Anda bisa lihat sebelah kiri saya nih. Navigation. Ini kalau sudah banyak halaman, Pak. Ini bakal memudahkan Anda untuk merevisi bagian mana saja dan lainnya dari sini. Nih. Tuh. Pak, saya kan sudah buat tuh latar belakang tadi. Aya dina proposal. Saya rek asupkeun ka dia kumaha bisa tuh? Bisa. Silakan. Ini tinggal dibawahin aja. Anda copy paste dari proposal Anda. Tapi bisa wae Anda nulis dari proposal Anda sendiri. Buat. Langsung dimasukin ke dia atau proposalnya diubah template-nya jadi template ini. Itu bisa dilakukan. Anda mau caranya terserah, mana saja terserah. Ya. Oke. Ini adalah cara untuk menyusun bab 1, bab 2. Belum bab 3-nya. Nah, bab 3 kita coba. Bab 3 nih. Ini kan panjang banget nih. Ada sampai A, B, C, D, F, G. Oh, banyak banget kan? Nah, ini bagaimana caranya? Ini pastikan hilang dulu A, B, C, D-nya. Hilangkan dulu. Supaya nanti bisa dilakukan penulisan yang benar. Ini di blok. Ini berarti heading berapa, Pak? Masih ingat nggak? Kalau A ini heading berapa, Pak? Heading 2. Heading 2 apa heading 2, 1? Pak. Heading 2. Heading 1 lah. 1. 1 apa 2? Oh, heading 1 kan subbab. 1 apa 2? 2, Pak. 2, oke, bisa 2.
Oke, tinggal 2, 3 tuh, 2 kan? Anda bisa lihat ininya tuh. Ininya berbeda kan? Iya berarti tinggal nulis A, titik. Pindahkan lagi, Ctrl Shift M. Tuh. Ya, B, titik. Manual. Kenapa harus manual? Nanti Anda ketemu jawabannya. So, kalau diotomatiskan, Anda pasti tiluhurna kudu sarua. Namun iya tina apa kajian teori nade, itu pasti E, F, G, dan seterusnya. Kalau di otomatiskan. Hanya ini dimanualkan. Kemudian apa ini? F. G. Tuh, beres. G, beres. Tinggal ini. Ini heading 3. 3. Nah, heading 3 tadi dia orang bener kan, Pak. Ini pakai Setiap sub beda heading berarti ya. tuh, beda heading. Wah, ini kenapa nggak sama ya? Kayaknya harus ngerti dari sini. Instrumen variabel terikat. Nah, tuh, Pak. Instrumen variabel terikat. Itu untuk memudahkan copy aja dari atas, Pak. Nah, ini kan ada lagi ya anakan. Lihat, Nabawi. Nabawi HPT ada gak? Apa nih? Mas Di, Bu mau HP Neneng, gak? bocor. Bu Neneng, bocor. Ya, hiding tilu. Ya, lain ngobrolkan HP. Salah. Hiding tilu. Nah, hiding opat berarti banyak. Nah, berarti hiding opat, Pak. Tuh. Hiding opat kudu di modify dulu, Pak. Klik kanan, modify. Ini sama, otomatis. Kemudian ini boleh di bold, berarti tidak lah. Mau di bold, boleh. Kemudian ini hurufnya juga disesuaikan, Times New Roman, formatnya juga dirapihkan. Ini, oke, sip. Nah, oh ini masih miring ya, sorry. Saya harus perbaiki, jangan miring, tapi harus ini, bukan italic. Oh, Pak. Ini kan A di sini nih. Gimana caranya, Pak? Anda tuliskan huruf sorry, hilang. A titik. Dia tidak berubah. Berarti ada numberingnya perlu ditambah di sini. A kecil di sini. Biar rapi, Pak. Tuh. Tuh. Ini berarti heading 4. B. Lamun tuh sarua. Nah, itu kudu dikahanapkeun lagi. Ini dihapus lagi si rote si ABCD naik. Terus ini blok lalu heading 4 tapi Anda numberingnya oke. Nah, pastikan jadi A dari ini, Pak. B nomor tulis. Pasti bisa kan? Tuh, Ctrl Shift M, Pak. P. Ctrl Shift M, pindah-pindah ke D. Pindah lagi Ctrl Shift M, tuh, Pak. E. Ctrl Shift M. Tuh. Beres, Pak. Iya kakarek hiji itu. Nah, ini nomor 2. Berarti heading seberapa? Heading 3-nya. Heading 3 nih. Heading 3, klik. Tuh. Kedua di sini. Geser, Pak. Tuh. Ini dihilangkan dulu ABCD-nya. Tuh. H ini. Oh, H mah enggak ini. Ini di bold, di block, lalu heading 3. Heading 3, lalu pakai nomor. Oh, nomornya salah, ke 6 pakai A. Pakai A. A kecil. Tuh, Pak. Rapi. A ya, Pak. Heading berapa? Heading 2 ya.
Heading 2, Pak. Ini heading 2 juga. Tuh. Nah, iya teh. Tos beres, Pak. Ngadamel template untuk Anda ngetik bab 1, bab 2, bab 3. Nah, iya nak. Kumaha carana supaya tiap bab ini berbeda-beda tapi tidak campur halamannya? Gampang, Pak. Simpen kursor di handapun F, ya. Kemudian Anda insert, di sini ada page break. Page break itu nanti halaman Yo. untuk bab 2-nya dia akan terpisah dari halaman bab 1. Untuk pengetikannya ya, pengetikannya. Diklik aja, tuh. Jadi beda halaman ini. Jadi walaupun ini panjang, itu tidak akan bab 2-nya ngagantung aya di halaman di dia, tapi dia akan tetap di halaman yang baru. Kemudian ini juga sama untuk bab 3-nya, Pak. Simpen di sini di kursor ini, lalu klik insert, masuk page break. Tuh, jadi pindah ke halaman berikutnya. Ini juga bab 4-nya sama, Pak. Tuh, bab 4-nya juga begini tuh. Bab 4 ini insert page break, tuh. Pindah bab 4-nya di dia. Bab 5-nya sama, pindah ke di dia tuh, Pak. Insert page break, pindah bab 4. Di halaman yang lain. Daftar pustaka juga sama. Ini belum kita format, dia adalah heading 1. Oke. Daftar lampiran juga dia ini heading 1. Ini pindahkan juga ke halaman yang berbeda. Page break, tuh, pindah halaman. Ini juga nanti untuk lampiran, page break juga, pindahkan halamannya tuh. Ini nggak sabar halaman itu kikian ya, Pak. Kita tadi nggak 7 halaman, Pak. Encan ngetik mah, encan mindahkan mancan, gampang itu. Sekarang gimana caranya supaya saya mau masuk ke halaman 1? Anda di navigation pane, Anda klik aja pendahuluan ini, masuk ke bab 1. Tinggal Anda kerjakan di sini, kerjakan mana ya, ngerjakan lah daftar. Silakan di sini latar belakang tulis oleh Anda Sing HD. Beres, lanjutkan identifikasi masalah, di sini tulis terus saja. Tuh, terus saja. Ya. Anda copy pastekan saja dari proposal juga bisa, tapi harus mengikuti aturan penulisan ini. Itu. Oke. Oke, ini mau lah. Oke, dihapus deh. Tuh, Pak. Kira-kira rapi tidak, Pak? Bu? Rapih, Pak. Ya. Anda Pisan rapi. tuh. Jadi lebih mudah juga Tinggal ya. kelak-klik aja ini, Pak, tuh halaman iya ke mana halaman. Ya makan can dipindah-pindah ke nungkul. Masih apa? Masih Sama. sifatnya format ya, masih sifatnya format. Tuh. Oke. Sudah dulu ya. Ini dalam konteks pengetikan. Kunaon Pak pengetikan nukin ku diatur. Ulah tepika kejadian aya mahasiswa pasca lila ngetik teh ku sabab teu bisa ngetik eta masalahna mah. Tuh beres-beres ngetik nanti salah deui. Tulisannya teu rapi. Katingali kok. Word anu nulisna rapi jeung teu rapi itu katingali Pak. Katingali pisan. Makanya hati-hati. Ya berlatihlah nulis anu rapi Pak. Karena kerapihan itu bagian dari cara kita melihat orang hati-hati atau tidak gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya. Sebelum nanti saya tanya jawab ya. Bapak Ibu, tadi saya sudah mengatakan untuk penelitian kuantitatif berdasarkan bukunya Muri Yusuf bahwa yang namanya kuantitatif itu ada 7 jenis. Ya. Nah sekarang Pak, bagaimana dengan yang kualitatif? Saya mau ngambil jenis yang mana? Tapi sebelum ke sana, saya pengen Anda melihat di buku pedoman itu ada beberapa jenis penelitian kuantitatif yang dituliskan di sini ya. Nih Pak, lihat. Kuantitatif, Bapak Ibu. Isi penelitian pada dasarnya sangat bergantung pada sistematika penelitian. Pun model sistematika penelitian akan sangat dipengaruhi oleh jenis penelitian. Setidaknya ada 7 kelompok penelitian tesis. Ingat ya, menurut buku pedoman ada 7 penelitian tesis. Yang kuantitatif tentunya. Pertama, ada kuantitatif komparatif, ada kuantitatif asosiatif, ada sorry. Saya salah.
dalam penulisan tesis biasanya mahasiswa teh ngambil salah satu dari 7 model ini, gitu loh. Ada yang kuantitatif komparatif, ada yang kuantitatif asosiatif, ada yang penelitian kualitatif, ada penelitian evaluasi program atau kebijakan, ada penelitian pengembangan instrumen, ada penelitian pengembangan model, dan terakhir yang ketujuh ada penelitian tindakan. Saya ulangi, di dalam tesis disebutkan mahasiswa biasanya memilih salah satu jenis dari penelitian tesisnya. Dari 7 ini ngambil satu biasanya. Jadi yang tadi saya sebutkan di kuantitatif ayat 7 itu ternyata di sini hanya disebutkan satu komparatif, kuantitatif komparatif, 2 kuantitatif asosiatif, yang ketiga itu adalah penelitian tindakan, action research, hanya 3. Sisanya itu adalah yang kualitatif, ya. Oke. Sekarang kita lihat, Pak. Cek buku pedoman, namun Anda itu kuantitatif komparatif, engke sistematikana kudu kumaha, geus dibejaan carana ieu sistematikana, Pak. Tuh. Sampai dengan lampiran. Setelah itu apa? Anda diberikan pembahasan. Nih, bab 1 kudu aya naon, bab 2 kudu aya naon dengan rincian-rinciannya. Deskripsi teori apa, kemudian bab 3-nya bicara metodologi penelitian, Pak. Ini apa saja. Lalu bicara tentang bab 4 temuan dan pembahasan hasil juga di sini juga dijelaskan nih. Hasil penelitian dan pembahasan, ada deskripsi data, kemudian ada kesimpulan, implikasi dan saran. Kemudian, selesai. Itu yang kuantitatif komparatif. Lalu ada kuantitatif yang asosiatif, anu pengaruh, hubungan, dan lain-lain. Nih Pak, contohnya begini. Oh, ini penjelasannya. Yang kuantitatif asosiatif teh naon wae atuh sistematikana kumaha. Tah, iya Pak. Tuh. Ini bab 1. Lalu ini bab 2. Ini bab 3. Lalu ini bab 4. Ini bab 5. Selesai, ada daftar pustaka, ini lampiran. Ini riwayat hidup. Kemudian pembahasannya satu persatu juga didetailkan. Nih, kudu aya latar belakang masalah, naon wae eusina aya di dieu. Oke. Kemudian ini bab 2, ini bab 3, bab 4 beres. Termasuk model konsistensinya seperti apa? Kalau yang asosiatif kuantitatif. Ini X1, X2, X3 ke Y. Bapak Ibu, ini metodenya, ini metodologinya, terserah. Tuh, beres. Masuk sekarang ke bagian yang keberapa berarti? Yang keempat sekarang. Yang ketiga, penelitian kualitatif. Berarti kita sudah masuk tadi yang kemana wae? Pertama kuantitatif komparatif, yang keduanya kuantitatif asosiatif. Sekarang yang kualitatif. Nih buat teman-teman mahasiswa program pasca sarjana kelas 3A. Kalau Anda kualitatif, maka susunannya seperti ini. Nah, sebelum ke situ, Anda bisa lihat di sini penjelasan di buku pedoman. Penelitian kualitatif meliputi metode penelitian. Ada etnografi, ada studi kasus, ada fenomenologi, ada grounded teori, ada naratif garis miring historis, ada analisis isi. Nah, buat contoh yang Pak Isman, yang kajian buku, ini masuknya di analisis isi, Pak. Ini. Cuma nanti silahkan dicari bukunya tentang metode kepustakaan. Saya sarankan untuk yang tesisnya yang kualitatif, saya kualitatifnya maksudnya untuk yang buku ya, metode kepustakaan. Ini coba lihat ini nih, metode kepustakaan Amir Hamzah. Ada bukunya khusus Pak Isman dan kawan-kawan yang lain. Nih ada metode penelitian kepustakaan, library research tuh. Ada buku ini nih. Amir Hamzah.
Ya, metode penelitian kepustakaan, library research. Saya juga ada bukunya nih. Mana ya? Yang PDF-nya ini ada nggak, Dokter? Saya Pak, nggak modal lah. Iya, siap. Ya, Berbayar nggak gitu, beli modal. dulu. Ini Dana saya dua wes. Pak, jeung ieu tah, jeung ieu tah. Iya teh, iya sama wae, tapi ini dibeli aja lah, dibeli. Tuh, ini juga ada nih, metode kepustakaan library research. Ya. Nah, kalau yang pengen kuantitatif murni, ini tuh kuantitatif nih. Kualitatif, sorry. Yang kualitatif tapi gabungan di sini, tapi ini mah untuk fokus satu persatu. Nah, untuk yang kebetulan ngambilnya metode studi kasus, nih kayak Pak Fatur nih, studi kasus, saya sudah sampaikan nih, studi kasus, ada bukunya, ini nih, sok dibaca sing hatam buku ini. Ini metode penelitian studi kasus, single case, institutional case, multi case, dan multi site. Silahkan nanti dikaji mana yang tepat menurut Anda mau ngambil yang mana. Kalau ini juga Anda pikir, Pak saya mah ternyata lain studi kasus, tapi fenomenologi atau eksperimen. Eksperimen, khusus eksperimen Pak. Diedankeun eksperimen KB contohnya. Ayat tuh eksperimen. Kalau tidak ada di sini berarti bukan bukunya Amir Hamzah. Metode eksperimen. Metode penelitian kuantitatif eksperimen. Kita bukan mungkinnya. Tah, ayah buku apa? Buku ajar metodologi penelitian eksperimen tuh. Dicari pasti ayah Pak PDF-nya ini. Kalau yang eksperimen. Nih ada lagi bukunya. Metode penelitian eksperimen tuh. Atau cari dina anu Z library itu Pak. Just library. Z.id Z library. Itu judulnya penelitian eksperimen. Oh, eksperimen. Penelitian eksperimen. Ada tuh. Tahu tadi nama Yusuf. Tapi menurut Yusufnya jangan yang 7,9 ya. Cari yang 4, ini berarti eksperimental research atau eksperimental saja. Tulisnya research di sini. Oh, ingat tuh. Kalau di sini Amir Hamzah mah kayaknya nggak ada sih bukunya. Amir Hamzah Amir Hamzah pengarang iya teh apa nanti Amir Hamzah zaman baheula ke sekolah teh puisi. Lain penulis buku matlit gitu. Sastrawan namanya. Iya, pertama sastrawan teh tuh. Oke, sudah. Referensinya cuma satu buku aja itu, Pak. Kenapa? Referensinya Apa? cuma satu buku aja kalau Hah? yang untuk referensinya cuma satu buku aja. Oh, banyak, Pak. Ini mah hanya buku kekhususan untuk studi kasus itu. Bahkan kalau misalkan Anda mau pakai bahasa Inggris di sini juga ada nih case study. Tuh, case study research. Ya, itu mah mangga we dihatamkan ngaos bahasa Inggrisnya dah. Nah, gitu. Ada 2018 case study handbook ini juga bisa. Kalau yang pakai Robert Kain, ini yang ini aja Pak download nih.
Oh, download ini bukunya, ini bisa dipakai untuk penelitian studi kasus. Ya Pak ya? Oke. Next, sekarang saya bacain lagi yang tadi ini, kuantitatif. Kualitatif ya. Jadi menurut buku pedoman, buku kualitatif itu jenisnya ada yang etnografi, studi kasus, fenomenologi, grounding teori, naratif historis, dan analisis isi. Anda yang kualitatif silahkan pilih salah satu yang menurut Anda tepat menurut hitungan Anda setelah Anda mengkaji tentang hal tersebut. Ya. Kemudian, ini jangan lupa nih, kualitatif, ininya di copy juga sama seperti tadi, ya. Untuk siapkan Anda bab 1, bab 2, bab 3. Tuh. Kudu sesuai, Pak. Lamun kualitatif kayak gini tuh. Masa aku saya kudu dicobaan deh itu. Ya, copy, masukkan ke, nah ini kan sudah ada nih. Yang tadi kita Ctrl N aja berarti baru nih. New. Nah, itu. Lalu pindahkan dari anu kualitatif ya. Saya berikan contoh yang kualitatif. Tuh, Pak. Nah, Ctrl C, pindahkan dari tadi ya. Kemudian Ctrl C lagi yang bagian bawah. Tuh. Ini secara ngetik mah kudu geus beres Pak Anda tuh karena yuk geus S2 masalahnya ulah eleh kuno S1 gitu. Ini tinggal diratapi ya, siga tadi banyak ratapi deh gitu. Nah, untuk yang kualitatif, Bapak Ibu, tolong diperhatikan sekali. Anda baca dulu ininya nih. Di sini ada penjelasannya. Nah, sekarang saya mau menjelaskan yang tesis kuantitatif yang sudah pernah saya kirim di grup, ya. Judulnya adalah ini, implementasi media film pendek pada pembelajaran PAI, materi Al-Quran Hadis, untuk meningkatkan berpikir kritis dan sikap disiplin siswa. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu judulnya. Ini dia mengambil tema ini dengan penelitian kuasi eksperimen di SMK Negeri 15 Bandung. Kalau kuasi eksperimen berarti dia penelitiannya kuantitatif, jenisnya eksperimen. Bentuk eksperimennya kuasi eksperimen. Nah, di buku Muri Yusuf, Bapak Ibu, dijelaskan tentang metode penelitian kuantitatif yang kuasi eksperimen. Anda silakan masuk ke sini. Kuasi eksperimen itu ada beberapa nih, Bapak Ibu. Rancangan penelitian eksperimen bab 8 di bukunya Muri Yusuf. Kalau yang eksperimen. Eksperimen itu jenisnya ada berapa? Ada 3. Ada yang kuasi eksperimen itu ya, ada eksperimen yang pre-eksperimen, ada yang kuasi eksperimen, ada yang pure eksperimen. Tuh. Rancangan penelitian pre-eksperimen design. Saya sarankan Anda jangan yang pre-eksperimen design karena ini baru pertama kali. Lakukan yang kedua, yaitu yang kuasi eksperimen. Ini yang ini nih. Contohnya saya jelaskan di dalam tulisannya si Eka Eka Dudi. Saya akan bahas dari mulai dia menyusun bab satunya, latar belakang masalah. Bapak Ibu tadi sudah ingat judulnya naon? Saya mau bacain latar belakang masalahnya. Kudu aya naon wae di latar belakang masalah lamun bicara tentang nyieun tesis. Bapak Ibu, hati-hati. Jangan sampai salah menerka. Bahwa saya nyian skripsi tekieu-kieu teuing contohnya. Kok sekarang mah kieu-kieu amat sih? Ya justru kan setiap waktu kita berubah, ya harus dong ada perubahan dari cara menyusun karya tulis ilmiah yang benar. Saya hanya menyampaikan yang tertera dalam buku-buku referensi. Ini bukan ciptaan saya ini. Ya. Pertama Bapak Ibu, ketika membahas latar belakang masalah, walaupun Anda sudah membuat latar belakang masalah di proposal, boleh jadi itu perlu direvisi. Salah satunya adalah tolong jangan terlalu jauh
memulai kalimat atau paragraf untuk menulis latar belakang penelitian atau latar belakang masalah. Mulailah dari yang dekat dengan judulnya. Jadi kalau misalkan prodi kita prodi PAI, materi yang dibahas juga tentang materi PAI, ya sudah mulailah dengan PAI-nya. Ulah kieu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional bertujuan agar manusia menjadi manusia yang sehat jasmani rohani jauh teuing eta teh. Ya. Atau bicara tentang Pancasila adalah bla bla bla. NKRI harga mati. Eta rek ngajelaskeun naon? Pendidikan karakter. Itu ge jauh teuing. Mulailah dari yang dekat. Seperti ini dia bahas dari PAI. Coba dilihat baik-baik. PAI atau Pendidikan Agama Islam merupakan pendidikan yang bertujuan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia, cerdas, dan berkarakter Islam. Tujuannya adalah untuk mengembangkan bla 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 sampai dengan bangsa. Dia di sini ngutip nih, nomor 1 ngutip pakai bentuk footnote. Bapak Ibu bisa lihat di bawahnya. Said 1 Pendidikan Islam, prinsip dan praktik bla bla bla. Ini sayangnya dia tidak pakai halaman. Ini kekeliruan yang saya anggap salah adalah dia tidak pakai halaman untuk footnote nomor 1. Sampai dengan dia bikin footnote nomor 2 pun halamannya di dalam ini. Itu salah juga. Kalau menggunakan Chicago Manual of Styles, cara penulisan halamannya bukan begini. Nanti saya beritahu caranya. Lalu, dijelaskan pula materi PAI terdiri dari Al-Quran dan hadis bertujuan memberikan pemahaman. Kan tadi materinya Quran hadis ya PAI ya. Dia bahas juga di sini. Di halaman pertama. Lalu setelah itu dia juga kutip ayat Quran. Tapi ayat Qurannya adalah ayat Quran yang relevan dengan pembahasan. Seperti di sini, sebagaimana yang disampaikan oleh Rama Yulis bahwa sebagai pendidikan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip dan penelitian dasar yang meliputi Al-Quran, hadis, ajaran suci, muamalah, urusan kemanusiaan, dan lainnya. Sebagaimana Allah terangkan dalam firman-Nya, bla 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 bla. Ini ada ayatnya. Ingat, ayat yang dikutip harus relevan dengan pokok bahasan yang sedang ditulis. Lalu, nah dari ayat yang ditulis itu kemudian dijelaskan. Tapi jangan kita yang menjelaskan. Kutiplah kitab tafsir untuk menjelaskan ayat tadi. Seperti ini mengutip dari Ibnu Katsir. Dia jelaskan apa maksud dari ayat tersebut. Jelaskan. Lalu di sini ada kutipan. Kemudian selain Quran juga ditambahkan dengan hadis. Ditegaskan oleh sabda Rasul, diriwayatkan Imam Tirmizi, ini hadisnya. Kemudian dalam konteks hadis, maksudnya apa dijelaskan juga. Cuma sayang ada kekeliruan di sini. Ini kan hadis, Pak. Tapi dia ngutip bukan dari buku hadis. Ini kesalahan juga. Dia ngutip dari apa? Nomor 6. Dari Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA kelas 11. Dia ngambil dari buku, Pak. Bukunya buku PAI deh. Terus kumaha, Pak? Buku yang dikutip, hadis yang dikutip bukan dari kitab hadis, itu indikasi bahwa kutipannya tidak memiliki otoritas. Bahasanya tidak otoritatif. Jadi lamun arek kutip hadis, kutiplah dari kitab-kitab hadis. Seperti kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Majah, At-Tirmizi, An-Nasai. Ya, terus satu lagi apa? Ahmad. Itu kitab hadis. Ada juga kumpulan hadis, tapi bukan kitab hadis. Seperti Riyadhus Shalihin, Subulus Salam, itu kumpulan hadis, bukan kitab hadis kan ya. Kita harus bisa membedakan mana kitab hadis, mana kumpulan hadis-hadis. Nah, karena Anda magister, pastikan bahwa pada saat Anda mengutip rujukan hadis, ambillah dari buku atau kitab hadis. Karena syarat untuk mengambil referensi tiga nih syaratnya. 1, harus relevan. Ulah ngutip yang tidak relevan. Yang kedua, harus otentik. Apa otentik maksudnya? Nah, ini yang belum saya jelaskan pada Anda. Otentik itu artinya adalah bahwa Anda mengutip itu
melihat langsung sumbernya. Bapak Ibu, hati-hati. Jangan sampai Anda, karena hari ini gampang banget yang namanya ngopi paste dari artikel jurnal, dari tesis-tesis yang ada, di situ ada teorinya. Ya orang mah teu maca, kopi we eta contohnya. Tuliskan mah dituliskan, tapi Anda tidak baca sumbernya. Itu yang disebut dengan Anda melakukan tindakan tidak otentik. Jadi kudu kumaha tuh Pak? Gampang kalau Anda ketemu dengan referensi yang ditulis oleh seseorang, kutipan seseorang, maka cara paling gampang adalah Anda cari bukunya, Anda lihat halaman disebutkan di situ, Anda pastikan apakah benar yang ditulis oleh si penulis itu. Sebab bisa kejadian aya nu disebut dengan cara-cara yang salah dalam pengutipan. Ini contoh aja kasusnya, contoh kasus. Kalau ada kejadian begini Pak, contoh nih, Pak Isman ya, halo Pak Isman, ayo Pak Isman. Nah, Pak Isman ngetik nyian tesis, ngutip kitab Al-Ihya'u Ulumuddin, contoh. Ngutip bagian dari halaman 100. Halaman 100. Kemudian kusabab capek, tunduh, loba gawe dan lain-lain. Ngetik teh kurang 0 hiji, Pak. Berarti jadi sabaraha angkana? 10. 10. Kusabab teu ngeuh teh sugan teh bener we, tulis 10 teh geus we da tunuh teh. Kemudian beres tah, bahkan disidangkeun beres. Isuk pageto adik kelas ningali tesisna. Kabeneran hayang ngutip bagian anu tadi dikutip di Ihya Ulumuddin teh. Oh, ternyata iya keningan aya kapanggih dina kitab Al-Ihya Ulumuddin halaman 10 contohna. Saya teh henteu ngecek bener henteuna di copy we halaman 10. Hah? Nah kitab eta teh contohna anu tadi ngutip tina tesisna Pak Isman teh. Berarti manehna geus nulis angka 100 apa nulis angka 10, Pak? 10. Nah, terus sarua deui ceritana si eta teh ye, si adik kelasna Pak Isman teh beres tesisna teh Pak disidangkeun jadi we magister. Isu pageto tesis si eta teh dibaca ku adik kelasna teh. Kabeneran bagian eta juga hayang dikopi. Ternyata dikutip deui. Nah, halamanna sabaraha? Halaman 100 apa halaman 10, Pak? 10. 10. Berarti Pak Isman anu tadina poho teh da tadi nama orang teh halaman 100 ngan ku sabab salah teh ya. Salah ngetik da ku sabab tunuh teh. Klik jadi 10. Apa yang terjadi kemudian? Eta nu disebutkeun dolun Mudilun. Kenapa sababna? Sebab kita tidak melihat langsung sumbernya. Makanya Bapak Ibu, kade hati-hati. Anda ngutip dari artikel jurnal, aya buku yang dia kutip. Kalau Anda tidak membaca langsung bukunya, saya pastikan lebih baik Anda cari dulu bukunya. Lalu kutip. Banyak kejadian mahasiswa menulis kutipan di dalam tesis yang tidak dia baca buku aslinya. Tapi dia hanya membaca dari tesis orang lain atau dari artikel jurnal. Artikel jurnal ngutip pendapat eta ditulis, kok orang ditulis deh, ngaco itu tidak otentik. Ya sama kayak nama, iya, kayak nama semua seperti itu. Itulah maksudnya, makanya saya kasih tahu tuh aya link ke neangan artikel atau neangan buku. Itu caranya begitu Pak. Buku gratis tuh, tinggal cari aja, tinggal daek macana. Jadi saya kasih tahu nih pada Anda semua. Mumpung Anda sedang mengerjakan tesis, pastikan Anda itu waktunya belajar banyak dengan tesis ini. Belajar membaca, belajar berkomunikasi, belajar meneliti, belajar memahami SPSS, lamun tema SPSS, atau Anda belajar tentang bagaimana cara melakukan analisis, cara ngumpul ke data, berkomunikasi dengan pihak ketiga, dan lain-lain. Ini waktunya belajar ini. Sebab kalau misalkan Anda hanya tesis saja dan setelah itu selesai, ya mohon maaf, sudah banyak magister-magister di kita yang ya seperti itulah kondisinya.
la yamutu wa la yahya, tidak ada bermutu dan juga tidak pakai biaya lagi. Iya loh. Jadi ayo nama mending keneh. Lagi naon aja. Yuk, mending keneh otoritatif. Satu tadi, yang keduanya relevan, yang ketiganya otentik. Maksud otentik tadi naon? Langsung kita melihat sumbernya. Pak, abdi mah baca buku ya, contohnya bukunya nu dibaca, kumaha? Nggak apa-apa. Baca buku langsung dari buku. Gitu. Ya. Mohon dok, mau nanya, mau motong. Ya. Ini untuk kutipan dari salah seorang tokoh itu kan, kalau kemarin itu bisa diparafrase. Yang tidak Ya. boleh itu kan seperti undang-undang, Al-Quran. Kalau kutipan-kutipan dari tokoh dari buku itu kan bisa diparafrase. Itu bagaimana? Kalau untuk hasil wawancaranya, itu Anda jangan parafrase. Tapi ketika dimasukkan ke dalam bab 4, pada saat Anda menjelaskan kesimpulan dari hasil wawancara Anda, itu parafrase. Makanya Pak Isman Wayahna kudu maca buku tentang bagaimana melakukan teknik penulisan dengan atlas.ti, Pak. Jadi pakai software untuk penulisannya. Saya kasih tahu Anda, kalau Anda menuliskan dengan benar, itu Anda akan terhindar dari banyak kesalahan, terutama secara tipe, Pak. Kesalahan tipe, kesalahan ketik. Kemudian menggunakan software dalam penelitian kualitatif, hakikatnya adalah menghindari subjektivitas. Seperti hanya di kuantitatif, kenapa pakai software? SPSS, Listrel, SEM PLS, SEM Amos, dan lain-lain. Itu adalah dalam rangka menghindarkan diri dari, kalau misalkan dihitung secara manual boleh nggak? Boleh. Tapi pasti resikonya tinggi, terutama risiko kesalahan. Makanya menggunakan software. Walaupun software juga ada nggak risiko kesalahannya? Ada, terutama dari hal input data. Nah, itu kan bisa kejadian. Input datanya beda, kurang, ataupun juga keliru. Nah, itu kan bisa jadi masalah. Begitu Pak Isman ya. Ada yang lain, Pak? Boleh? Silakan. Itu Pak, kalau misalkan ketika kita kan ada bab, ada subbab. Ketika di penulisan di awal itu si fontnya itu misalkan dari yang heading 3 itu fontnya ditebalkan Oh, enggak. ketika penulisannya itu. Kalau penulisan di dalam paragrafnya tidak tebal, Pak. Biasa aja. Tidak kan ya? Biasa. Tidak ada yang tebal kan. Tebal itu karena dia subjudul aja. Ya. Subjudul. Kalau subjudul Ya, dihitamkan untuk menunjukkan bahwa dia itu berbeda dengan bagian yang lain. Demikian, Pak Alfian. Tulisan Iya, Pak. Al-Quran, Pak. Ya, apalagi? Tulisan ayat Al-Quran, Pak. Kenapa, Pak? Tulisan ayat Al-Quran. Kenapa? Ayat Al-Quran. Kalau penulisan Suka ayat Al-Quran, sulit juga, Pak, nih kemarin. gampang, Pak. Ayat Al-Quran itu, Ingin dipraktekkan, Pak. waduh, jadi siga tutorial ya. Oke, Kalau saya pakai ini Pak, apa Quran Kemenag itu. ya Jadi di Word itu langsung otomatis. bisa. Bukan buat bukan. Nih contoh. Halo. Halo, Barokah. Anda masuk ke saya belum tampil ininya ya. Sorry. Apa Pak. share screen-nya belum? Oke. Nih. Anda masuk ke Quran.kemenag. Quran.kemenag.go.id. Jadi lamun ditanya, "Ieu menang di mana? Nulis nasi kieu, ayat nasi kieu." Webna ieu. Contoh Anda ngambil surat apa? Al-Baqarah deh, Tidak. ayat ke-30. Ayat 30. Supaya tidak capek, ditentukan aja dari sini, Pak. Nah, ini 330. Tuh, ayatnya kan ini ya.
Pak siapa tadi? Pak Fatur ya. Pak Fatur, ini Anda copy dulu terjemahnya. Oke, terjemahnya. Ctrl C. Pindahkan ke dia. Nah, kalau dipindahkan langsung kan bakal jadi kita ya kurang bagus. Tapi Kudu kumaha tuh Pak supaya ente riweuh. Kontrol. Nah, ingat di home lalu ada paste pakai yang ini. Keep text only. Pik. Nah, iya tuh jadi rapi. Terus siga tadi ya. Oke. Ngalahin Quran ayat Quran teh ini. Set, kopikan. Kemudian klik kanan, copy. Pindahkan ke sini. Kemudian Anda tuliskan, pastekan sama. Nah, tuh. Apa kan? Pastenya tadi pakai naon tah? AT-nya tadi, keep only. Lalu setelah itu, Pak, ada blok ini. Lalu hurufnya dibetulin jadi 14 lah. Atau 16. Coba dicari di Arabic berapa. Kalau nggak salah sih 16 ya. Karena ini huruf Arab masalahnya. Kemudian Anda di sini cari. Nah, kalau belum berarti Anda harus download, Pak. LPMQ Isep Misbah. LPMQ Isep Misbah. Karena saya sudah ada, jadi tinggal di copy. Tuh. Jadi begini, Pak. Lalu klik ini. Tuh, pindah. Tuh, beres. Kudu diketik hiji-hiji gitu, canggel, Pak. Zaman geus canggih nama. Sumbernya Hah? Oke, coba ini kalau 14 bagus nggak? ke 14 lah kayaknya boleh. Iya, mana Quran makanya mana manual Google Dok, ID. kalau saya sih langsung langsung ada di Word-nya, Dok. Jelas ya Pak. Ya, itu Quran in Word, Pak. Tapi saya tidak Dan kalau itu di rekomendasi online, Quran in Word karena Quran in Word bukan dari Kemenang, iya. Pak. Nah, gitu. Kalau saya mah lebih cenderung kita menggunakan yang memang secara apa ya? Secara normatif ini yang ngeluarinnya Kemenang, Pak, otoritatif, Pak. Nah, ya otoritatif Pak itu maksudnya. Tuh. Tinggal gini aja tuh. Adanya contoh apa? Abdi yang ayat 31 kumaha ayat 31 31. Nah, kalau rubuka lil malaikati ayat 31 kan. Nah, ini di copy, Pak. Yo, tuh Pak Patur kadang ulah ngicep. Nah, nah. Kemudian klik kanan, copy, oke. Lalu pindahkan karena iya, karena nah, kita karena teks yang mau disimpan. Kemudian Ctrl V, tuh. Bisa Ctrl V langsung atau kadang simpan pastekan dengan A, tuh. Iya weh, lalu diedit huruf 14 ganti hurufnya ku LPMV Hisep Misbah. Pak, saya hayang ngopikeun LPMV Hisep Misbah kumaha carana? Gampang. Download bae aya filena. Pindah ke tadi. Cek. Yang belum tahu LPMV Hisep Misbah, LPM. nih. Anda tulis di Google, kemudian tulis di Punyanya Quran in download Word. font LPMV Isep Misbah itu mas saya Pak. Tuh, unduhan. Silahkan carilah. Dalam rangka apa Pak? LPMV Isep Misbah ini ngkete untuk huruf Arab nate standar gitu. Hurufna ya, huruf Arabna standar. Kumaha cara mengkopikannya gampang Pak. Kalau Anda sudah download di sini tuh font Arab keren LPMV Isep Misbah. Saya mah suka ngambilnya langsung dari sininya Pak. Dari web lajnahnya. Tuh. Tuh, ada LPMQ Isep Misbah font. Klik Bapak.
ini ada Quran in Word terjemah bahasa daerah ya, tapi kurang mah iya we font set misbah. Nah, tuh masuk ke kompres ternyata LKMI set misbah. Nanti tinggal di kompresnya dikeluarin, terus dipindahkan karena font di bagian kontrol di bagian C ini Pak. Nah, di bagian ini nih, Dina Windows ada font. Windows apa namanya? Oh, Dina program file, sorry. Nah, program files ada font. Nah, font mana font? Ih, apa ya? Oh, bener Windows. Hmm. Nah, ini font nih Pak, font. Nah, pindahkan ke dia Pak, si LPMP saya bisa tut beres. Oke, di Nawirna langsung otomatis keluar. Itu. Oke ya, Pak Saya tadi teh. Oke. Tepatur, ya, tepatur, oke. Siap, siap, Pak. Ya ya, nggak ada yang susah Pak, nggak ada yang susah, nggak ada. Zaman teknologi geus canggih siga kieu masih kena nyebut hese. Lain hese Pak, kan dol gitu ya lah itu mah. Aduh, Pak. Aduh. Ingin bertanya, Pak, bertanya. Ya, boleh. Ya, terima Kalau menyimpan footnote itu kan dalam satu paragraf itu eh, ada beberapa kalimat. Nah, kita simpen hurufnya itu di mana, Pak? Yang pasti kan itu Sebelum kebanyakan titik itu di atau akhir. setelah titik gitu, Wah. Ya, Ya, maksudnya supaya yang lebihnya itu kan kalau di akhir itu mungkin tidak semua yang kita kutip itu dari situ gitu kan. Hmm. Yang lebih tepatnya itu kita nyimpan angkanya itu di mana supaya bahwa yang itu yang kita kutip sumbernya dari situ. Ini nih Pak. Saya jangan ninggalin ini. Sorry. Saya kan sudah kirimkan filenya Pak Asep. Dibaca ente file anu si Eka Dudi teh ieu file tesis. Ini sudah benar Pak, coba lihat. Tuh. Nah, ini. Jadi harus disimpan setelah titik si angka teh. Tuh. Setelah titik. Lalu setelah itu rada dipisahkan kan pakai spasi pastinya. Setelah titik kan pasti spasi. Nah, Ya. maksudnya itu bukan Pak Asep? Ya, itu maksudnya kan dalam satu paragraf itu banyak kalimatnya. Nah, itu kebanyakan ada yang disimpan di akhir, ada yang kalau yang dari itu Oh, berarti dia kalau itu mah ngutipnya dari situ tergantung dari Pak. nyambung. Tergantung Oh, tergantung dari cara pengutipan. Nih, saya kasih tahu ya. Saya iya. ambil contoh sebuah tulisan yang ditulis oleh download penulis. Saya ngaranna Ahmad. Anda silakan lihat artikel ini Pak. Ini mah pakai jenis apa ya? Jenis apa? Lihat nih. Oh, iya. Keluarga memiliki peranan penting dalam perkembangan pendidikan anak. Cekak Marui 2016, Gezova 2015, Hsu Nielsen 2009, Menhere Hoge 2010. Anda lihat satu kalimat ini didukung oleh 4 referensi. Perhatikan baik-baik apa yang saya akan tulis. Contoh, saya akan copy file ini, copy bagian ini, kemudian saya Ctrl C, saya pindahkan di ini nih. Jadi karena saya reketik ya. Keluarga memiliki peranan penting dalam perkembangan pendidikan anak. Ini baru satu kalimat, Pak. Ya. Keluarga adalah harta terbesar yang dimiliki oleh manusia. Keluarga harus dijaga dan harus dirawat
dengan sebaik-baik. Inilah yang akan yang yang akan membuat manusia menjadi bahagia. Nah, contoh ya. Contoh kalimatnya begini, Pak. Pak Asep kelihatan, Pak Asep? Halo? Kelihatan, Pak. Nah, Kelihatan, kelihatan ya. ada. Saya perbesar. Iya, siap. Lihat. Ini contoh kalimatnya begini. Anda mencari referensi. Ternyata ketemu ieu teh aya dina yang lain-lain. Nah, saya pakai dulu Mendeley. References, insert citation, menggunakan contoh ngambil dari tulisan saya. Nah, ini. Halamannya 78. Oke. Ah, titik. Oke, ini CC Governor of Cell ya. Nih. Tuh. Ini, Pak. Ternyata saya cari lagi, ternyata saya dapatkan geningan ieu teh aya dari beberapa sumber sarua ya. Bahwa itu penting, kalimatnya penting. Oke, berarti dua nana orang asup teh. Contoh ini satu, yang kedua mana ya? Salah. Satu insert. Oke, ini baru satu nih. Kemudian cari lagi yang sama. Iya, Contoh iya. tafsir Ahmad Tafsir buku nanti ini. Ternyata aya deui nu sarua dalam bukunya Abidin contohnya. Aya deui ternyata ketemu deui aya sarua, Pak. Ari Kunto contoh si Ari Kunto. Nah, ini kan belum pakai halaman semua nih. Saya pakai halaman dulu ya, 89. Yang ini belum pakai halaman, saya pakai halaman 78, 87. Ini juga belum pakai halaman nih. Aduh, kenapa? Irwanti juga belum pakai halaman. 55. Hari Kunto juga belum pakai halaman, ternyata halaman 90. Oke, klik. Pak, ini hanya ada satu, tapi lihat di bawahnya. Ada sabar hiji kutipan, Pak. Iya. Tuh. Iya teh, maksudnya kumaha, Pak? Keluarga memiliki peranan penting dalam perkembangan pendidikan anak. Satu. Ternyata pernyataan ini teh ada yang sama dengan kalimat-kalimat ini. Satu, ini dua, ini tiga, ini empat tuh. Pak. Nah, dalam prosesnya ternyata ketika ngomongin keluarga adalah harta terbesar yang dimiliki oleh manusia. Ini satu kalimat. Ternyata sampai dengan keluarga adalah harta terbesar saja sudah ada yang ternyata ini diambil dari referensi yang lain ceritanya. Anda kutip lagi dari bukunya, contoh bukunya siapa ya? Ahmad. Nih, halamannya sabaraha? Halaman 8. Yang dimiliki oleh manusia, ternyata ya oke ya, mengutip oke, artinya dia ada pendapat yang relevan gitu. Tulis aja di sini contohnya. Thomas. Nah, halamannya contoh halaman 89. Tuh, Pak. Anda bisa lihat tuh kutipannya.
kakareke satu paragraf begini dengan 3 kalimat, ternyata referensinya bisa sampai 7 nih. Yang ini 4, yang ini 5, yang ini 6 tuh. Sudah 6 referensi, can bagian iya. Jadi ini juga bisa dikutip lah referensinya. Dari contohnya Zuri apa? Nah, nih. Contoh nih, halaman ini contoh aja ya. Halaman 98. Iya, iya. Tuh, Pak. Jadi ini sebetulnya tergantung dari jadi kia lamun aina loba dikutip berarti narasi orang teh banyak gitu. Bacaan orang lah loba gitu, Pak. Hanya kita bisa mengutip banyak sumber. Terus kutipan itu fungsinya buat apa? Nah, ini. Kutipan itu fungsinya ada 3, Pak. Satu untuk explain, penjelas. Kedua untuk predict. Predict itu artinya memprediksi, meramalkan. Yang ketiganya untuk kontrol atau untuk penjelasan, untuk mengawasi atau pengendalian. Anda mau menggunakan referensi itu untuk apa tujuannya? Mengutip itu tujuannya untuk apa? Nah, seperti ini nih contoh. Asep, tolong perhatikan baik-baik. Yang lain juga sama. Siap, Pak. Udah. Nih, ada penjelasan di sini, Pak. Peneliti telah melakukan penelitian pendahulu di SMK 5 tanggal 27 Januari 2023 untuk mengetahui proses pembelajaran PAI berlangsung. Dari hasil wawancara penulis memperoleh informasi bla 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 bla. Peneliti juga mengobservasi tentang bla bla bla. Dia melakukan riset. Lalu ada hasil PAS. Nilainya begini. Dia ngutip nih nomor 14 kutipannya. Dari mana kutipannya? Lihat. Risnawati 26 tahun, guru PAI SMK Negeri 15 Bandung, wawancara tanggal 27 Januari 2007. Wawancara pun bisa dijadikan sebagai referensi, Pak. Sebagai apa? Sebagai penjelas dari teori atau apa yang ditulis. Ini dari wawancara. Sekarang dari buku gimana? Banyak, bisa. Nih. Dari hasil riset juga bisa. Ini Pak, coba lihat. Nomor 13 nih. Pembelajaran dengan menggunakan media film pendek juga berpengaruh terhadap hasil belajar yang tinggi dibandingkan dengan yang tidak menggunakan film media pendek. 13. Dari mana 13 tuh? Ternyata Saputra Suhadi Dudu Yuyun. Efektivitas ini dari artikel jurnal, Pak. Cuma sayang di sini artikel jurnalnya tidak dilengkapi dengan doi atau dengan alamat webnya. Caranya gimana kalau untuk memastikan bahwa ini adalah link jurnal yang benar? Gampang, Pak. Ini di copy ya, sampai sini saja. Lalu di copy, pindahkan karena ini nih, Pak. Karena template Google, template apa? Toolbar Google, lalu diklik. Nah, ini ada nih unma.ac.id. Klik kanan aja ini. Nah, tuh, ini betul berarti. Padahal ada doi-nya nih. Doi-nya mana? Ini di bawah biasanya. Nah, ini doi-nya diklik, Pak. Ini doi-nya di copy, dimasukkan ke mana? Harus dicantumkan sebenarnya. Di dalam referensi. Sini nih. Harusnya ditulis di sini. Nah. Begitu, Pak. Wah, sudah jam 20.41 nih. Terus Pak. Terus. Ini nggak ada yang protes nih. Masih kurang. Ini kalau Tidak. ada yang protes gimana nih? Ini Pak, satu lagi boleh? Gimana? Ya, sangat penting justru lagi itu. Ini kalau misalnya kata-kata yang tadi itu betul-betul sahate, ya, oh berarti kita juga tidak mengutip kata-kata kita gitu. Ternyata orang lain sama juga mesti ditulis itu. Jadi misalnya tadi keluarga memiliki peran penting. Kalimatnya dari kita juga begitu. Kalimatnya dari kita, Ya. tapi ada yang mendukung pernyataan kita, kan bisa begitu, Pak? Ya kan? Bisa begitu, Pak. Jadi jangan terbelenggu oleh, kita katakan, jangan dimulai dengan kata-kata begini. Menurut Ahmad Tafsir, bahwa, jadi orang teh dijajah ku kalimat eta, Pak. Jadi tulis aja dulu, nanti cari referensinya. Gitu. Yeah. Kecuali kalau memang itu yang sifatnya teoritis ya. Kalau teoritis berarti Anda harus tetap kutip berdasarkan
bacaan Anda. Gitu. Oh, iya. Oke. Siap. Bapak Ibu jangan Ya, Pak. Makasih, Pak. khawatir, nanti file ini saya upload di jurnal, di YouTube, nanti silakan dipelajari lagi cara-caranya, karena yang paling penting itu mengulang dan mengulang, ya. Demikian, Iya. sudah pukul 20.43 menit. Ini yang hadir berapa Ulah orang? waka. Ulah waka. Ini yang hadirnya berapa orang ini? 1, 2, 15. 15. 15. Ya 15. Padahal jumlah mahasiswanya berapa? 15. 15, Pak. Kurangi 2. 21. 21. Iya. Pengantin 1. Pengantin hadir. Oh, pengantin teu hadir. Ada pengantin 1. Saha pengantin? Muka kado mana Pak? Pak Ajis. Oh, tujuh murak duren juga nah itu. Ya murak duren naon ya pan seueur nu tukang duren si jalan nih. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya pikir cukup dulu sekian. Musim hujan cocok. Kalau misalkan Anda Ya, makasih. dapat sesuatu dari pertemuan hari ini, terima kasih. Kalau nggak dapat, ya berarti harus fokus aja dapat sesuatu. Banyak, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum. Banyak. Barokah. Ini YouTube. Pak Dokter satu aja. Disimpan lagi di YouTube lagi ya, Dok Pak ya. Dokter, sebentar Waalaikumsalam. saya mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi Pak wabarakatuh. Dokter, ini Ah. untuk nomor di medley tadi nomor sekian, nomor itu nomor dari mana? Itu saya masih tanda Halaman. tanya Halaman. nomor halaman ya, Ini halaman mah di Mendeley mah halaman diketik bukunya manual. Ditinggali dewe dari halaman. ditinggali dewe videonya gampang kok. Ya, Siap. supaya ada yang nonton YouTube ya. Jangan lupa subscribe. Nah, oke. Yuk, terima kasih. Ulahnya Assalamualaikum ucing wae. warahmatullahi wabarakatuh.